Jamu yang biasanya menyehatkan bagi manusia, ternyata dapat memberikan efek yang berbeda jika ditargetkan pada hama kakao. Alih-alih menyehatkan, jamu ini justru bisa mematikan. Serangan hama pada tanaman kakao dapat menurunkan produksi hingga 60%. Hal inilah yang mendorong Profesor Dadang dan tim untuk mengembangkan insektisida alternatif dari ekstrak cabai Jawa dan temulawak yang aman bagi manusia dan lingkungan. Formulasi ini tidak menyebabkan fitotoksik pada tanaman kakao, aman bagi serangga predator, dan bersifat biodegradable, sehingga kakao tetap aman untuk dikonsumsi. Pada umumnya kalau kita budidaya tanaman itu pasti paling tidak ada faktor biotik dan faktor abiotik yang menyerang pertanaman begitu ya. Nah, faktor biotik itu biasanya sih kita membagi menjadi hama dan penyakit ya. Nah, kalau jadi hama itu di kakao itu ada yang menyerang daun ya, ada yang menyerang buah, ada yang menyerang batang dan seterusnya. Nah, jadi ada yang kita kelompokkan sebagai hama primer, ada juga yang mungkin hama sekunder itu ya, seperti ulat jengkal itu kan termasuk yang sekunder lah. Tapi kalau yang menyerang buah itu kita kelompokkan sebagai hama primer ya, apakah itu penggerek buah ataukah itu penghisap buah ya, seperti itu. Jadi cukup banyak sebetulnya hama-hama yang menyerang pertanaman kakao di lapangan begitu, dan itu ya kalau kita biarkan begitu ya, itu kerugian cukup tinggi gitu, ya, bisa mencapai di atas 75% begitu ya. Nah, untuk itulah kita perlu melakukan tindakan-tindakan pengendalian agar kita bisa menyelamatkan produksi kakao. Nah, kebetulan kita menggunakan tanaman-tanaman yang biasa digunakan untuk jamu begitu ya. Nah, sehingga mungkin muncullah kata jamu di sana begitu. Nah, mekanismenya sebetulnya yang kita lakukan di situ ada dua. Yang pertama, bagaimana ekstrak tanaman yang kami gunakan ini bisa membunuh ya, untuk membunuh atau mematikan serangga hama ini. Yang kami gunakan adalah penghisap buah kakao, yaitu Helopeltus anthonii, dan satu lagi dia juga bisa menghambat aktivitas makan begitu ya. Sehingga mekanisme itu yang kita gunakan untuk menahan perkembangan populasi dari si Helopeltis ini, sehingga kerusakan bisa kita kurangi lah paling tidak ya, seperti itu. Ya, seperti tadi saya katakan, ini memang bahan tanaman atau tumbuhan yang biasa digunakan untuk jamu gitu ya. Satu yaitu yang kita sebut nama umumnya adalah cabai Jawa ya, atau bahasa ilmiahnya adalah Piper retropractum ya. Dan yang kedua adalah temulawak. Ini juga bahan jamu ya. Saya kira banyaklah jamu gendong itu produksinya dari temulawak, atau Curcuma santorija begitu ya. Jadi dua bahan ini yang kita gunakan untuk kita teliti, dan ternyata dengan penelitian secara intensif kita bisa mendapatkan perbandingan tertentu sehingga bisa untuk mengendalikan Helopeltus anthonii ini, salah satu hama pada tanaman kakao gitu. Tidak kami mendapatkan satu step gitu ya, bahwa ini bisa digunakan untuk mengendalikan Helopeltis anthonii di lab ini ya, itu dengan konsentrasi yang 0,04 sekian ya, nggak sampai tinggi, itu sudah bisa mematikan 95% begitu. Nah, artinya apa? Artinya punya potensi cukup besar begitu ya. Dan dia juga ternyata tidak memberikan dampak terhadap musuh alaminya ya. Jadi kami cobakan pada musuh alami, itu musuh alami tidak mengalami kematian seperti itu ya. Dan juga tidak merusak buah kakaonya gitu kan ya. Kadang-kala kalau kita menggunakan ekstrak tanaman, kita semprotkan, nah tanaman yang kita semprot karena rusak begitu ya. Nah, ini alhamdulillah yang kami semprotkan ternyata tidak menimbulkan kerusakan pada buah kakao, sehingga dari segi keamanan terhadap buahnya, keamanan terhadap musuh alami aman, dan tapi hama Helopeltisnya ini bisa mati. Dan karena ini jamu, bahan jamu, mungkin kalaupun itu ada residunya buat manusia juga rasa-rasa tidak ada masalah. Karena itu bahkan kita mengkonsumsi jamu kan, seperti itu.
Ya, penggunaannya sama dengan pestisida secara umum ya, gitu ya. Jadi kita yang penting adalah bagaimana kita membuat ramuannya dulu kan, ya. Jadi buat ramuannya dulu, kita ekstrak dengan pelarut tertentu, perbandingan tertentu, kita jadikan formulasi, baru kita aplikasikan gitu ya. Ya, kalau saya pribadi sebagai akademisi sangat senang sekali kalau masyarakat bisa menggunakan ini kan ya. Nah, itu sangat mudah cara membuatnya. Tapi kalau ada industri juga yang tertarik untuk memasarkan ini, memproduksi ini juga silahkan saja kan ya. Tentu saja cara petani membuatnya dengan industri dalam membuatnya ini berbeda begitu ya. Ya, kalau ada industri silahkan saja, tidak ada masalah. Saya kira kita bisa pasarkan untuk membantu masyarakat, khususnya untuk pengendalian hama kakao ini. Implementasinya yang relatif murah dan mudah, bahan baku yang tersedia melimpah dan mudah ditemukan, membuat kehadiran inovasi jamu pembasmi hama kakao diharapkan menjadi solusi bagi petani untuk pengendalian hama kakao yang ramah kantong dan ramah lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.